Hai guys, assalamualaikum. Hari ini Jaki mau cerita lagi nih, lanjutannya perang Parna kemarin. Nah, Jaki sekarang mau baca tentang penaklukan Konstantinopel juga, tapi di Seri Kebangkitan nih, karyanya Om Handri Satria. Langsung aja dengerin daripada kelamaan nanti. Jaki pengen bacain satu hadis untuk kalian semua nih. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Muhammad II telah lahir, kelak dunia akan mengenalnya sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih dikirim oleh ayahnya ke Amasya untuk dididik oleh dua ulama besar di Turki pada masanya. Di sana ia diajarkan berbagai ilmu agama diajarkan oleh Syekh Ahmad Al-Qur'ani, dan ilmu pengetahuan umum diajarkan oleh Syekh A'aq Syamsuddin. Di bawah tempaan ayah dan guru-gurunya inilah Muhammad II tumbuh menjadi seorang pemuda dengan karakter menawan. Ketika Muhammad Al-Fatih mulai dewasa, ayahnya menitipkan sebuah janji kepadanya. Janji itu pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad selama hidupnya, bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslim. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada waktu itu Konstantinopel adalah simbol kekuatan. Imperium Bizantium dibangun di atas kemegahan. Sayangnya kemewahan para penguasa dibangun atas ketidakadilan dan penderitaan rakyatnya. Silih berganti Sultan Turki Utsmania berusaha mewujudkan janji Rasulullah itu, termasuk ayahnya Muhammad II atau Mehmet II. Ya, ayahnya juga pingin sih naklukkan Konstantinopel, pengen banget, tapi gak berhasil. Sultan Murad itu. Konstantinopel sebuah kota yang diimpikan dunia, penghubung dua samudra dan dua benua. Berarti di tengah-tengah dunia itu kayaknya, dan pengaruhnya diperebutkan berbagai bangsa. Namun selama ribuan tahun ia berdiri kokoh dan terus bertahan dari gempuran. Konstantinopel memiliki sistem pertahanan terkuat pada masanya. Posisinya pun amat strategis. Kota ini terletak di tengah-tengah pertahanan alami di tepi Laut Marmara yang arusnya sangat deras, dan juga terletak di tepi Teluk Galata yang dijaga oleh bentangan besi raksasa besar sekali. Konstantinopel dijaga oleh tembok Theodosius namanya, yang merupakan bentuk sistem pertahanan paling rumit pada masanya. Tembok Theodosius punya 3 lapis pertahanan. Yang pertama, paret besar sekali. Itu adalah bagian terluar, paret besar dan sangat lebar. Yang pertama, lapis pertama temboknya itu disebutnya Mikronteikos, guys. Tebalnya 2 meter, tingginya 5-10 meter. Tinggi sekali. Di belakang Mikronteikos tegaklah selapis tembok lagi yang bernama Megateikos. Lapisan terakhir inilah yang berbatasan langsung dengan kota Konstantinopel. Tebalnya 5 meter nih, guys. Tingginya 5-10 meter. Kalian tahu Sultan Bayazid gak? Sultan Bayazid 1 moyangnya Sultan Mehmet. Nah, kalau nggak tahu, Jaki kasih tahu nih. Dia adalah Sultan Turki Utsmani pertama
yang melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel karena kegigihan dan kecepatannya dalam bergerak untuk melancarkan serangan. Ia mendapat gelar Yildirim atau kilat. Gerakannya yang cepat membuatnya mampu menaklukkan banyak negeri. Di antaranya ada Bulgaria, Macedonia, Yunani Utara, Serbia, dan pada akhirnya membentangkan pengepungan atas Konstantinopel nih guys. Dia hidup pada maksudnya pengepungan Konstantinopel di masa Sultan Bayazid itu kira-kira pada abad ke-14, tepatnya tahun 1349 Masehi. Untuk mendukung pengepungannya atas Konstantinopel, Sultan Bayazid membangun benteng Anadolu Wisari di tepi Selat Bosporus, sisi Asia di antara tahun 1393 Masehi sampai 1394 Masehi. Ia membuat pengepungan yang sangat rapi. Hampir saja dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tapi ketika keruntuhan Konstantinopel, sayangnya dia memalingkan perhatiannya dari sana. Muncullah ancaman baru bagi Turki Utsmani, guys. Sepupu terdekat mereka, bangsa Mongol yang dipimpin Timur Leng. Karena serangan Timur Leng atas Ankara, kekuatan Turki Utsmani menjadi terpecah belah. Dengan terpaksa Sultan Bayazid membubarkan pengepungannya atas Konstantinopel dan segera mengerahkan pasukannya ke Ankara. Timur Leng berhasil mengalahkan Sultan Bayazid. Banyak pasukan yang syahid di sana. Sultan Bayazid sendiri tertangkap dan mati dalam penjara Timur Leng. Muhammad Al-Fatih bertekad melanjutkan kembali cita-cita para pendahulu mereka. Ia belajar siang dan malam di Amasya. Di sana ia belajar bersama banyak siswa, tapi ada 3 siswa asing di sana. Namanya Skanderbeg atau yang nama aslinya George Karstioti, guys. Dia itu pangeran Albania. Kakak beradik Vlad Dracula dengan Radu. Pangeran-pangeran Wallachia, Radu sama Vlad ini. Vlad Dracula yang kelak akan menempuh jalan yang kelam, yang lebih berbeda daripada Al-Fatih. Ia menjadi musuh terbesar Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam usia 8 tahun ya, dengerin. Dia berhasil menamatkan seluruh isi Al-Quran. Selain ahli dalam matematika dan ilmu pengetahuan lainnya, ia juga pandai berkomunikasi, menguasai 8 bahasa. Ia belajar ilmu pedang, memanah, strategi perang, dan ilmu teknik. Semua buku di perpustakaannya habis dilahapnya, bukan dimakan loh ya. Muhammad Al-Fatih bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita ayahnya dan janji Rasulullah. Semua ilmu itu dikuasainya dengan sangat baik demi mewujudkan tekadnya. Setiap malam Muhammad Al-Fatih bangun di sepertiga akhir malam, memohon untuk dipantaskan untuk menjadi pemimpin terbaik penakluk Konstantinopel. Sejak balik, dia memang gak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Rajin banget dah dia. Ketika dinobatkan menjadi Sultan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih harus menelan pil pahit. Para komandan dan pejabat istananya tidak mendukungnya secara penuh. Wazir Agung Halil Pasha yang terang-terangan membencinya. Ia melempar fitnah bahwa Sultan mengabaikan rakyatnya karena Sultan berpergian bersama sahabatnya. Padahal Sultan Muhammad Al-Fatih sedang menyusup ke kota Konstantinopel untuk mempelajarinya demi penaklukan yang akan dijanjikan oleh Rasulullah. Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih semakin genting. Terjadi pemberontakan di mana-mana akibat hasutan Halil Pasha. Lagi-lagi penguasa Kristen di Eropa mengobarkan perang suci terhadap Turki Utsmani. Apakah yang terjadi kemudian? Berhasilkan Muhammad Al-Fatih mengatasi krisis
Bagaimana dengan kelanjutan janji dan cita-citanya? Dengerin aja. Muhammad Al-Fatih kebangkit di Edirne, ibu kota Turki Utsmani, di tahun 1446 di Emiri Sarai. Kalian tahu Emiri Sarai itu apa? Emiri Sarai itu istana Sarai, karena Emir itu artinya dalam bahasa Turki itu istana, guys. Di koridor itu sudah terdengar suara tudingan yang mewujudkan Seyzad Turki Utsmani, Mehmet. Seyzad itu masih inget kagak? Yap, benar. Seyzad itu pangeran. Tentu ini tidak bisa diterima. Seorang sultan meninggalkan rakyatnya begitu saja. Apa yang akan terjadi pada rakyat kita nanti? Bagaimana jika penyamaran itu terbongkar? Bagaimana jika ada hal buruk yang terjadi kepada sultan? Setiap tindakan sultan meski harus dipertimbangkan dengan matang, karena akan mempengaruhi seluruh negara. Saat ini aku hendak melaporkan akibat dari keputusan sultan. Pasukan Janisari menuntut kenaikan gaji. Jika tidak dipenuhi, mereka akan mengepung istana ini. Terjadi pemberontakan pula di Karaman. Kekacauan menyebar di mana-mana. Beneran, katanya genting banget. Lihat terus apa yang terjadi habis ini. Apakah sultan telah mempertimbangkan semua ini? Semua ketika mengambil keputusan itu. Selain itu, orang-orang kafir menyerang kita dari luar dan makin menambah kekacauan. Dengan berpijak kepada semua ini, jelaslah bahwa Sultan Mehmet belum siap untuk merengkuh kekuasaan kesultanan. Sultan Mehmet belum sanggup mengambil keputusan dengan mengutamakan rakyatnya dan negeri ini. Kepada Sultan Mehmet masih cenderung kepada ambisinya sendiri. Ini bisa membahayakan seluruh rakyat dan negeri ini. Aku mengusulkan agar Sultan Mehmet mengembalikan kekuasaannya pada ayahnya dan jabatannya diturunkan kembali menjadi gubernur di Amasya untuk kembali belajar tentang kepemimpinan. Tunggu dulu, Lala. Ini lalanya bukan lala orang ya. Lala ini Lala itu Perdana Menteri. Baik. Ada baiknya jika kita biarkan Sultan Mehmet menyampaikan alasan di balik seluruh keputusannya ini. Penaklukan Konstantinopel adalah hal yang terpenting yang harus diwujudkan untuk menaklukkannya. Aku harus melihat kota itu dengan mata kepalaku sendiri. Penaklukan Konstantinopel bukanlah ambisi pribadiku, tapi ia adalah janji Rasulullah dan cita-cita seluruh Sultan Utsmani. Menjadi sultan ataupun tidak, aku tetap ke kota itu untuk menemukan rahasia tentang kelemahannya. Aku hanya untuk hal ini, aku tidak bisa mengandalkan siapa-siapa untuk diriku kecuali diriku sendiri. Kau benar, Mehmet. Menaklukkan Konstantinopel adalah cita-cita kita semua dan kita harus mengerahkan segala-galanya untuk mewujudkannya. Tetapi harus kau akui bahwa Halil Pasha pun benar. Semua tindakanmu telah membahayakan banyak hal. Seorang sultan meski memikirkan berbagai keputusan yang akan diambilnya, karena keputusannya akan berpengaruh kepada seluruh rakyat dan negara. Kau bukan hanya cuma membahayakan orang-orang yang ikut bersamamu, tetapi juga seluruh rakyatmu. Kau harus ingat, Mehmet, bahwa kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Kau tidak bisa berbuat sembarangan. Pemimpin yang baik akan memperoleh surga Allah. Pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan aroma surga. Anak ingusan yang tidak tahu apa-apa, katanya Halil Pasha dalam hati. Mehmet hancur lebur. Dia merasa dipermalukan. Cita-cita hendak menaklukkan Konstantinopel seakan-akan menghilang. Penyerahan kekuasaan pun terjadi. Surban sultan yang tadinya bertengger di kepala Mehmet diambil alih. Pedang warisan Sultan Utsmani di pinggang Mehmet dilucuti.
Kemudian diserahkan kembali kepada ayahnya sebagai tanda bahwa jabatannya sebagai sultan diambil kembali. Ayah tahu Mehmet, hatimu sakit. Kau harus menghadapi semua ini dengan sabar. Ini semua adalah ujian dari Allah. Ingatlah, Dia selalu dekat dengan orang-orang yang sabar. Tetapi ketahuilah, apapun yang terjadi tetap engkaulah yang akan memimpin kita semua mewujudkan janji Rasulullah. Ayah telah gagal menaklukkan Konstantinopel dan kesempatan ayah sudah habis. Engkau satu-satunya putraku. Tidak akan adalah orang lain yang sanggup menaklukkan Konstantinopel kecuali engkau. Maka teruslah belajar dan bersabarlah. Ayah telah mempersiapkan jalan bagimu untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Sementara itu, di suatu tempat jauh dari Edirne, suara burung berkicau terdengar sangat merdu. Suara Murad mendirikan sebuah sekolah rahasia bagi prajurit-prajurit berbakat bernama Enderun. Di sana mereka dididik sejak kecil untuk memahami Islam dan dibentuk sebagai seorang ghazi, prajurit sejati. Para siswa dilatih berbagai ketangkasan bertempur. Mereka pun dididik berbagai disiplin ilmu, bisa menjaga sikap dan tingkah laku. Di Enderun ada seorang sahabat dekat Mehmet namanya Radu berasal dari Wallachia. Dia adalah adik dari Vlad Dracula. Ada sesuatu untukmu, kata Zaganos. Ada apa? Ini ada surat penting untukmu. Sudah lama saya tidak mengirim surat. Kudengar dia sudah jadi sultan. Tapi apa ya isi suratnya? Katanya dalam hati. Jadi penasaran. Radu membaca surat itu dan raut wajahnya pun berubah. Sultan Mehmet membuatnya sedih. Radu, kau tahu, aku telah diangkat menjadi seorang sultan. Tapi sekarang aku bukanlah lagi seorang sultan. Orang-orang menentangku dan meremehkan aku. Jabatan itu diambil kembali dari diriku di hadapan semua orang. Sesungguhnya bukan semata-mata jabatan itu yang aku kehendaki. Ya memang aku masih muda, usiaku mungkin dianggap belum cukup. Tapi aku memiliki kekuatan dan ingin menaklukkan Konstantinopel. Tapi sekarang semuanya jadi begini. Aku khawatir kesempatanku akan hilang untuk mewujudkan janji Rasulullah itu. Kau siapa? Aku melihat kucing ini, aku jadi ingat peristiwa di Mekteb Ai Harbiye. Radu, kucingmu ini hilang di saat itu. Terima kasih Sezat. Aku mencarinya kemana-mana. Dia nakal sekali. Belajar bersama Syekh Ahmad Al-Qurani adalah pengalaman terbaik. Kami berkumpul bersama aku, Sezat, Mehmet, Vlad, dan Iskandar. Sayangnya kakakku Vlad Dracula berkhianat. Dendam di dalam hatinya membuatnya melakukan perbuatan yang mengerikan. Dia memancang kucingku dan mengancamku. Sezat Mehmet datang dan membelaku. Dia bertarung dengan Vlad Dracula hingga kakakku melarikan diri. Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiran kakakku. Semoga Allah selalu melindungi Sezat Mehmet. Aku berharap banyak padanya. Aku sangat berharap bisa bergabung bersama Zakanos, Saruja, Karaja, Ishak, dan Sezat Mehmet untuk bersama-sama menaklukkan Konstantinopel. Impianku adalah mewujudkan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bersama-sama mereka Allah mengabulkannya. Ada yang Zaki mau bacakan nih, yaitu surah Al-Kahfi ayat 28. Artinya aja, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi petang dengan mengharap keridhoannya. Nah, itu dia tadi cerita yang Zaki ceritain ke kalian. Jangan lupa like dan subscribe biar Zaki tambah semangat. Makasih. Assalamualaikum. Dadah.